Pernahkah anda bangun pagi dan merasa tubuh anda tidak lagi sekuat dulu? Untuk menggendong cucu sebentar saja, lutut terasa goyah, punggung cepat lelah, dan napas sering terengah meski hanya berjalan beberapa langkah. Apakah ini benar-benar tanda usia atau ada sesuatu yang bisa kita perbaiki? Sebagai seorang ahli kesihatan dan nutrisi dari Amerika, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, saya telah membantu banyak pria lanjut usia menemukan kembali kekuatan mereka, bukan dengan obat mahal atau latihan berat, tapi dengan cara sederhana yang sering diabaikan. Menurut anda, kebiasaan kecil apa yang bisa membuat tubuh terasa hidup kembali? Tulis satu di kolom komentar atau tulis jam dan kota tempat anda menonton video ini. Kami sangat ingin menyapa anda. Nama saya Dr. Arif Setiawan, seorang ahli kesehatan dan nutrisi lansia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Saya telah bekerja dengan ribuan pria dan wanita usia lanjut di berbagai negara, mendampingi mereka menemukan kembali kekuatan tubuh yang mereka kira sudah hilang. Banyak pasien saya yang datang dengan wajah penuh keraguan. Mereka bilang, "Dok, saya sudah minum vitamin, sudah olahraga ringan, tapi tubuh saya tetap terasa lemah." Saya selalu menjawab dengan lembut, "Bapa, Ibu, tubuh Anda tidak rusak. Ia hanya sedang menunggu untuk dibangunkan." Selama puluhan tahun, saya belajar satu hal penting. Kesehatan usia lanjut bukan hanya soal obat atau terapi mahal. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah langkah kecil yang dilakukan dengan kesabaran, disertai rasa cinta pada diri sendiri. Saya ingat Pak Hasan dari Semarang, usia 65 tahun. Ia pernah berkata, "Saya hanya ingin bisa berjalan bersama cucu saya tanpa merasa malu karena cepat lelah." 3 minggu setelah menjalani program sederhana yang saya anjurkan, Pak Hasan menelpon dengan suara penuh semangat. "Sekarang, saya bisa jalan sampai 2 putaran taman, dok. Saya merasa seperti kembali hidup." Jika Pak Hasan bisa, saya yakin Bapak dan Ibu juga bisa. Saya di sini untuk membimbing Anda selangkah demi selangkah, agar tubuh Anda kembali bertenaga dan penuh arti, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang Anda cintai. Selama lebih dari 30 tahun mendampingi para lansia, saya menyadari satu hal penting. Seringkali bukan obat mahal atau alat canggih yang membuat tubuh kembali bertenaga, melainkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Hari ini saya ingin berbagi 4 kebiasaan sederhana yang sudah membantu banyak pasien saya di usia 60 hingga 70 tahun mendapatkan kembali kekuatan tubuh dan kepercayaan diri mereka. 1. Bernapas dengan perut, bukan dada. Kebanyakan orang lanjut usia tanpa sadar bernapas dangkal di dada. Pernapasan seperti ini membuat tubuh tegang, sirkulasi darah kurang lancar, dan otot-otot cepat lelah. Saya selalu mengajarkan pasien untuk mulai bernapas dengan perut. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung. Biarkan udara memenuhi bagian bawah paru-paru hingga perut sedikit mengembang, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Ulangi 5 hingga 10 kali setiap pagi. Pak Arman, seorang pensiunan guru dari Yogyakarta, pernah berkata, "Awalnya saya merasa aneh, tapi setelah 1 minggu, tubuh terasa lebih ringan dan kepala lebih jernih. Latihan ini hanya butuh waktu 5 menit, tetapi efeknya dapat membuka pembuluh darah kecil yang sebelumnya kaku karena usia." 2. Minum segelas air hangat setiap pagi. Saat tidur malam, tubuh kita kehilangan cairan dan darah menjadi sedikit lebih kental. Ini membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh, terutama ke area kaki dan tangan. Segelas air hangat di pagi hari membantu mengencerkan darah, melancarkan aliran, dan memberikan energi yang lebih stabil sepanjang hari. Saya ingat Ibu Siti, 68 tahun, dari Bandung. Ia pernah mengalami rasa pusing setiap pagi. Setelah saya sarankan rutin minum air hangat, dalam waktu 1 minggu keluhannya berkurang. "Sekarang pagi saya terasa lebih segar," katanya. Jangan remehkan kebiasaan sederhana ini. Banyak orang mengabaikannya karena terlalu biasa, padahal dampaknya sangat besar. 3. Kurangi gula di malam hari. Gula adalah pencuri diam-diam.
Mengonsumsi makanan atau minuman manis sebelum tidur dapat membuat kadar gula darah naik turun drastis, memengaruhi kualitas tidur dan merusak pembuluh darah halus. Pak Yusuf, 69 tahun, dari Surabaya adalah pecinta teh manis sebelum tidur. Ia sering merasa tubuhnya berat dan tidak bertenaga di pagi hari. Setelah mengurangi kebiasaan itu, tubuhnya terasa lebih ringan dan tidur pun lebih nyenyak. Mulailah dengan langkah kecil. Ganti satu camilan manis dengan buah segar atau segelas air putih di malam hari. 4. Jalan kaki 10 menit setelah makan malam. Tidak perlu jogging atau olahraga berat. 10 menit jalan santai di sekitar rumah setelah makan malam sudah cukup untuk membantu sistem peredaran darah bekerja lebih baik. Jalan kaki ringan membantu otot-otot kaki memompa darah kembali ke jantung, mencegah darah berkumpul di tungkai bawah yang sering membuat kaki terasa berat dan bengkak pada lansia. Pak Rahmat, 70 tahun, dari Makassar, awalnya enggan melakukannya karena cepat lelah. Tapi setelah 2 minggu rutin jalan malam, ia berkata, tidur saya jadi lebih nyenyak dan pagi hari terasa lebih segar. Saya merasa seperti mendapatkan kembali separuh tenaga saya. Kenapa kebiasaan-kebiasaan ini penting? 4 kebiasaan ini sederhana dan tidak membutuhkan biaya, tetapi ketika dilakukan dengan konsisten, tubuh akan merespons dengan cara yang menakjubkan. Sirkulasi darah membaik, tidur lebih nyenyak, dan rasa lemas yang selama ini mengganggu perlahan hilang. Ini bukan tentang menjadi muda kembali. Ini tentang mendapatkan kembali kendali atas tubuh, agar bapa dan ibu bisa tetap aktif bersama keluarga, menikmati waktu dengan cucu, dan menjalani hari-hari dengan penuh makna. Ingatlah, perubahan kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih kuat daripada usaha besar yang hanya dilakukan sekali-sekali. Bayangkan tubuh kita seperti taman yang indah. Saat muda, aliran airnya lancar, membuat setiap sudut taman subur dan hidup. Namun seiring waktu, beberapa saluran air mulai tersumbat, membuat sebagian area kering dan kehilangan kesegarannya. Dalam tubuh pria, ada 3 titik penting yang berfungsi seperti gerbang kecil untuk membuka kembali aliran energi. Menyentuh titik-titik ini dengan napas tenang dan kesadaran bisa membantu tubuh merespons kembali. Mari kita pelajari satu persatu, mulai dari titik pertama yang sangat penting di bawah pusar. Titik pertama, pusat energi di bawah pusar. Dalam tubuh setiap pria, ada satu titik penting yang sering diabaikan seiring bertambahnya usia. Titik ini terletak tepat beberapa jari di bawah pusar. Dalam ilmu pengobatan timur, area ini dikenal sebagai pusat energi vital, tempat di mana aliran darah dan saraf bertemu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Secara medis, di area ini terdapat jaringan saraf dan pembuluh darah kecil yang berperan penting dalam sirkulasi ke bagian bawah tubuh. Jika titik ini tidak pernah distimulasi atau dilatih, aliran darah bisa melemah, menyebabkan tubuh terasa dingin, tidak responsif, dan membuat kepercayaan diri seorang pria perlahan memudar. Saya ingin berbagi kisah Pak Hadi, 65 tahun, seorang pensiunan dari Solo. Ia datang kepada saya dengan raut wajah yang tampak tenang, tetapi matanya menyiratkan kecemasan. Dok, saya makan sehat, tidur cukup, dan berjalan kaki setiap sore. Tapi setiap pagi tubuh saya terasa hampa, tidak ada semangat seperti dulu. Saya berkata kepadanya, Pak, tubuh Anda tidak rusak. Ia hanya tertidur. Kita hanya perlu membangunkannya dengan cara yang sederhana. Saya mengajarkan Pak Hadi teknik pernapasan sambil meletakkan kedua tangan di atas titik tersebut. Tarik napas dalam lewat hidung, tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Saat bernapas, bayangkan Anda sedang menyapa bagian tubuh yang sudah lama dilupakan. Tekan ringan dengan telapak tangan selama 20 detik sambil tetap menjaga kesadaran napas. Hari pertama, Pak Hadi tidak merasakan apapun. Hari ketiga, ia melaporkan muncul sensasi hangat yang menyebar ke perut bawah. Hari ketujuh, dengan senyum lebar, ia berkata, Dok, pagi ini saya merasa ada kehidupan kembali di tubuh saya.
Titik ini bukan sekadar bagian tubuh, tetapi seperti saklar kecil yang bisa menyalakan aliran energi ke seluruh tubuh. Saat dilakukan dengan tenang dan penuh kesadaran, latihan ini dapat membantu melancarkan sirkulasi darah, melemaskan saraf yang tegang, dan memberi sinyal pada tubuh bahawa waktunya untuk hidup kembali. Titik kedua, perineum, katup darah yang terlupakan. Di dalam tubuh pria, ada satu area kecil yang sering diabaikan, tetapi memiliki peran besar dalam menjaga aliran darah ke bagian bawah tubuh. Titik ini berada di antara anus dan skrotum, dikenal dalam pengobatan timur sebagai titik KV1, sedangkan dalam dunia medis modern, ia disebut sebagai perineum. Perineum berfungsi seperti katup alami yang membantu mengatur aliran darah ke organ vital. Jika area ini kaku atau tidak lentur, aliran darah bisa terhambat menyebabkan rasa dingin dan kurangnya sensitivitas. Sebaliknya, ketika area ini dilembutkan dan diberi perhatian, jalur darah akan terbuka kembali dan tubuh mulai merespons lebih baik. Saya ingin menceritakan kisah Pak Rahman, 71 tahun, seorang pensiunan pelaut dari Makassar. Ia datang dengan keluhan. Dok, sudah lama saya merasa bagian bawah tubuh seperti mati rasa, dingin, dan tidak ada kehidupan. Saya tidak memberinya obat mahal. Saya hanya menyarankan latihan sederhana. Duduk di atas gulungan handuk kecil yang diletakkan tepat di area perineum, kemudian bernapas perlahan selama 3 hingga 5 menit setiap pagi, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Hari keempat, Pak Rahman menelepon saya. Suaranya terdengar antusias. Dok, saya mulai merasakan hangat di bawah, seperti ada aliran lembut yang menyala kembali. Seminggu kemudian, ia berkata, sekarang saya merasa tubuh saya lebih terhubung, tidak seperti sebelumnya. Latihan ini sangat sederhana, tetapi memberikan efek besar. Dengan duduk penuh kesadaran di titik ini, Bapa tidak hanya membantu melancarkan sirkulasi, tetapi juga memberi sinyal pada sistem saraf untuk bangkit kembali. Titik ketiga, jalur energi tersembunyi di paha dalam. Paha dalam sering kita anggap hanya sebagai bagian tubuh untuk duduk atau berjalan. Namun di balik lipatan otot di sana, terdapat jalur penting yang menjadi penghubung antara arteri besar dan saraf utama ke organ vital pria. Jika jalur ini tersumbat atau kaku, aliran darah menjadi terbatas, membuat tubuh kehilangan sensitivitas dan kekuatan. Secara medis, area ini dilintasi oleh arteri femoralis dan jaringan saraf yang sangat mempengaruhi sirkulasi ke bawah. Ketika jalur ini dibuka kembali, aliran darah menjadi lancar dan tubuh mulai merespons lebih baik. Saya teringat kisah Pak Ridwan, 69 tahun, seorang mantan supir truk dari Surabaya. Ia berkata, Dok, saya kira paha hanya untuk menopang tubuh. Ternyata di sanalah awal perubahan besar saya. Latihan yang saya berikan sederhana. Setiap pagi setelah melatih 2 titik sebelumnya, Pak Ridwan berbaring dengan rileks. Ia diminta mengusap perlahan bagian dalam paha dari pangkal menuju lutut dengan ujung jari. Ketika menemukan titik yang terasa nyeri atau kaku, ia diminta berhenti, menarik napas dalam, lalu memberi tekanan ringan selama 10 detik sambil menjaga kesadaran. Hari kedua, ia melaporkan rasa aneh di beberapa titik. Hari keenam, ia merasakan sensasi hangat menjalar ke bawah tubuh. Dengan wajah penuh syukur, ia berkata, Dok, saya merasa tubuh saya mulai mendengarkan lagi. Latihan ini membantu membuka jalur darah yang sebelumnya terhambat, memberi kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan fungsi alami secara bertahap. Dengan sentuhan penuh kesadaran, tubuh pria kembali terhubung dengan energinya yang sempat tertidur. Setelah kita membahas 3 titik penting dalam tubuh pria, pusat energi di bawah pusar, katup alami perineum, dan jalur tersembunyi di paha dalam, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Semua titik ini bukan hanya sekadar bagian tubuh. Mereka adalah kunci yang jika diaktifkan dengan penuh kesadaran, akan membuka kembali aliran darah, memberi sinyal pada saraf, dan membangunkan energi yang selama ini tertidur. Selama bertahun-tahun, saya mendengar banyak pria berkata, Dok, saya kira tubuh saya sudah habis. Dan setiap kali saya menjawab, tidak, tubuh Anda belum habis.
Ia hanya menunggu anda untuk kembali hadir. Pak Hadi, Pak Rahman, dan Pak Ridwan, tiga pria yang kisahnya kita dengar tadi, adalah contoh nyata bahawa perubahan itu mungkin. Mereka tidak mencari keajaiban untuk kembali muda. Mereka hanya ingin tubuh mereka kembali merespons, agar bisa berjalan bersama cucu, tertawa bersama istri, dan bangun pagi dengan rasa percaya diri. Apa kesamaan mereka? Mereka mulai dari hal kecil. Napas dalam, segelas air hangat, langkah kaki 10 menit, dan sentuhan penuh kesadaran pada tubuh sendiri. Dalam waktu beberapa minggu, tubuh mereka menjawab, sirkulasi membaik, tidur lebih nyenyak, dan yang lebih penting, hati mereka kembali tenang. Saya ingin Anda tahu bahwa ini bukan tentang menjadi kuat seperti 20 tahun lalu. Ini tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda saat ini. Untuk keluarga yang Anda cintai, untuk diri Anda sendiri yang berharga. Di budaya kita, banyak pria cenderung diam ketika tubuhnya mulai berubah. Mereka malu, bahkan pada diri sendiri. Tapi saya ingin Anda memahami, memperhatikan tubuh bukanlah kelemahan. Justru itulah keberanian sejati seorang pria. Keberanian untuk tetap hadir bagi orang-orang yang dia sayangi. Saya sering katakan pada pasien saya, tubuh Anda seperti kebun yang lama tak terurus. Ketika Anda mulai menyiram dan merawatnya, bunga-bunga akan kembali mekar, bahkan di usia yang tak lagi muda. Dan sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Anda siap untuk mengambil satu langkah kecil hari ini? Apakah Anda siap untuk kembali terhubung dengan tubuh Anda sendiri? Ingat, tidak ada kata terlambat. Setiap napas yang Anda ambil adalah kesempatan baru untuk memulai. Di usia lanjut, banyak orang merasa tubuhnya tak lagi berarti. Mereka diam-diam menyerah pada rasa lelah, persendian kaku, dan aliran energi yang memudar. Tapi hari ini, saya ingin Anda percaya satu hal. Tubuh Anda belum habis. Ia hanya menunggu untuk Anda ajak bicara lagi. Pak Hadi, Pak Rahman, dan Pak Ridwan telah membuktikan bahawa dengan langkah-langkah kecil, tubuh bisa menjawab dengan kehangatan dan kekuatan baru. Mereka tidak mencari masa muda yang hilang, tetapi menemukan kembali harga diri dan arti hidup bersama keluarga. Kini saatnya Anda memilih. Apakah besok pagi akan jadi awal yang baru? Cukup satu napas dalam, satu gelas air hangat, dan sentuhan penuh kesadaran untuk memulai perjalanan ini. Tulis di komentar, saya siap, dan sebutkan kota tempat Anda menonton video ini. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe ke channel Vitalitas Abadi agar kami terus bisa menemani Anda dengan tips bermanfaat. Tubuh Anda berharga. Waktu Anda belum habis. Mulailah hari ini untuk diri Anda dan orang-orang yang Anda cintai.